Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Yunxiao. Yunxiao tersenyum kecut ketika dia melihat tatapan membunuh kedua pria itu tertuju padanya. Dilihat dari pertarungan mereka barusan, kekuatan mereka tidak jauh berbeda dengan Mo Xiao Chuan, bahkan jika mereka tidak sekuat itu. Dia berkata dengan canggung, "Jangan menatapku seperti itu, saya tidak memiliki harta karun pada saya." Tebakan pria berjanggut besar ini benar, saya diburu karena saya tidur dengan istrinya, tidak ada alasan lain. Yu Qijin mengungkapkan senyum aneh dan tertawa, "Haha, bagaimana dia bisa punya istri? Orang tua kotor itu suka memperkosa perawan, setiap kali dia selesai dengan mereka, dia akan melemparkannya ke lautan darahnya untuk memurnikannya, bagaimana dia bisa punya istri? Sangat jahat." Yunxiao mengerutkan kening, dia sangat mesum. Petik 2. Hehe, orang-orang ini memiliki hobi masing-masing, mereka cukup bagus. Serahkan harta karun itu dan kamu bisa hidup, kata Yu Qijin dengan senyum main-main, jika tidak, akan ada lebih banyak hal abnormal yang menunggu Anda. Adikmu. Yunxiao memberinya jari tengah dan memberinya tatapan menghina. Tidak baik. Huo Yin tiba-tiba berkata, "Jangan lari." Setelah Yunxiao mengutuk, dia berubah menjadi Thunderbolt dan hendak melarikan diri, menghilang di depan mata mereka. Aura Huo Yin melonjak, dan percikan api berkedip-kedip di sekelilingnya, menutupi area seluas beberapa ribu meter dalam sekejap, seolah-olah membentuk semacam hukum. Ketika Thunderbolt Yunxiao bergegas ke dalamnya, mereka diblokir oleh percikan api tidak beraturan yang memenuhi langit. Dengan setiap tabrakan, bola percikan api akan meledak, dan Thunderbolt Yunxiao akan berubah arah. Mereka butuh beberapa napas untuk bertabrakan satu sama lain, dan hanya setelah mengeluarkan serangkaian suara gemuruh seperti petasan, mereka berhasil menempuh jarak ratusan meter. Sial, sebenarnya ada gerakan aneh di dunia. Yunxiao pusing karena benturan, ketika dia keluar dari tempat persembunyiannya dan melihat percikan api yang memenuhi udara di sekitarnya, dia tidak bisa menahan kutukan. Yu Qijin tertawa, "Haha, Starfire Prairie Huo mirip dengan domain honor bela diri, tetapi berkali-kali lebih kuat, ini adalah musuh bebuyutan dari semua teknik melarikan diri." Dia tertawa saat dia memadatkan auranya dan mendorongnya ke depan, kemanapun tekanan lewat. Percikan api menyebar ke segala arah seolah-olah tertiup angin, dan tekanan itu diarahkan ke Yunxiao. Jadi sangat mudah untuk mematahkannya. Yunxiao sama sekali tidak menganggap serius tekanan itu, sebaliknya, matanya berbinar saat dia menyulap angin astral kuno di tangan kirinya dan mengepalkan jari-jarinya, angin tiba-tiba meningkat dan menyebar ke segala arah, meniup semua api di langit. Tidak hanya itu, tekanan Kaisar Qi Yu Qijin benar-benar dilenyapkan oleh deru angin astral. Apa? Yu Qijin kaget, meskipun dia tidak bisa menyebarkan indera ilahinya, menilai dari usianya, Yunxiao memiliki kekuatan Kaisar bela diri paling banyak, tidak peduli seberapa menantang bakatnya dan bagaimana dia telah mencapai puncak kehormatan bela diri, dalam keadaan apapun, dia harus menyerah dengan patuh di bawah tekanan aura Kaisarnya. Bahkan hati Huo Yin bergetar, Starfire Prairie-nya tampak sederhana, seolah-olah bisa tertiup angin, tetapi itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh kucing atau anjing manapun sesuka hati, tapi, angin puyuh di tangan Yunxiao telah benar-benar menghancurkan gerakannya. Kincir angin, bersihkan jalan. Yunxiao tertawa dan mengepalkan tangan kirinya. Angin astral primordial segera menyebar dengan suara siulan dan tersebar ke segala arah, sementara dia berubah menjadi petir lagi dan melarikan diri. Lelucon besar. Yu Qijin berteriak keras, dan tubuhnya melesat seperti bola meriam, karena kekuatan silau yang berlebihan, lubang hitam tak berdasar langsung meledak di tanah. Huo Yin juga berubah menjadi nyala api dan mengejarnya dengan sekuat tenaga. Pelarian guntur Yunxiao sangat cepat, dan dia telah mengejarnya untuk waktu yang lama sebelumnya, hanya mengejarnya ketika dia berhenti. Saat Yunxiao melarikan diri, dia dengan hati-hati mengamati medan di sekitarnya, dan hatinya dipenuhi dengan kegembiraan saat dia berpikir, seperti yang diharapkan. Itu benar-benar tempat yang digambarkan di peta, dia tidak berpikir bahwa akan ada kebetulan seperti itu di dunia.
Dia sangat gembira menemukan bahwa bagian dari tanah pemakaman sebenarnya adalah slip giok informasi yang diberikan Tuan Kota Gengsing kepadanya di pameran dagang kecil di kota Yufeng. Peta daerah ini telah digambar di atasnya. Yang terpenting, peta telah mencatat tempat di mana ada kemungkinan besar bahwa kekuatan elemen air yang bermutasi bisa ada. Pada saat itu, Gengsing berpikir bahwa itu tidak bernilai banyak, jadi dia memberikannya kepada Yun Xiao, tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan menabraknya. Ketika dia memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan perasaan gembira, meskipun mereka berdua mengikuti di belakangnya. Dia tidak peduli sama sekali, dia mengingat situasi yang dijelaskan dalam slip jade dan menuju ke tempat di mana elemen air mungkin ada. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, dia bergegas ke lembah dan berhenti di ruang terbuka yang luas. Kedua sosok itu menyusulnya hanya dalam beberapa napas, dan saat mereka mendarat, dua tekanan yang sangat kuat menyegel ruang di sekitar mereka, takut Yun Xiao akan melarikan diri lagi. Sepanjang jalan, mereka bertiga telah mengganggu banyak orang yang sedang berkultivasi dalam penyergapan, namun, ketika mereka melihat kecepatan mereka terbang, mereka tahu bahwa mereka tidak boleh diremehkan. Satu persatu, mereka menciutkan kepala mereka dan kembali melakukan apa yang mereka lakukan. Kenapa kamu tidak berlari? Apakah kamu tidak bersenang-senang melarikan diri? Tidak ada jalan keluar sekarang, kan? Yu Qijin berkata dengan dingin. Tentu saja, Yun Xiao tersenyum acuh tak acuh, jika aku bersikeras untuk lari sekarang, apakah kamu bisa menangkapku? Apakah menurutmu aku telah menghabiskan ki vitalku? Bahkan teknik pelarian darah Dewa Darah tidak bisa menangkapku, apakah kamu memiliki kecepatan itu? Kedua murid mereka menyempit, apa yang dikatakan Yun Xiao memang masuk akal, dilihat dari penampilannya yang tenang dan tenang. Dia sepertinya tidak menghabiskan ki primordialnya, mereka tidak bisa menahan perasaan sedikit curiga. Mungkinkah kamu tiba-tiba datang dan memutuskan untuk bergabung dengan kami? Huo Yin bertanya. Haha, mungkin ada kesempatan, tapi tidak sekarang. Apakah kalian berdua menemukan sesuatu yang salah dengan lembah ini? Yun Xiao bertanya sambil tersenyum, apakah kalian berdua menemukan sesuatu yang salah dengan lembah ini? Petik 2. Mereka berdua tercengang, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat sekeliling. Sekarang indera spiritual mereka tidak berguna dan mereka harus mengandalkan mata mereka. Para ahli ini merasa sangat tidak nyaman. Itu hanya lembah biasa, apa yang aneh tentang itu? Yu Qijin mendengus jijik, jangan bilang bahwa kamu berhenti berlari karena kamu menganggap lembah ini menarik. Itu benar, kamu benar lagi. Yun Xiao mengulurkan tangannya dan menunjuk ke sebuah gunung tinggi di depan mereka sambil berkata, menurutmu seperti apa puncak gunung itu? Seperti apa? Mereka berdua mengikuti pandangannya dan Huo Yin tiba-tiba berkata, sepertinya pedang besar yang ditusuk ke tanah. Murid Yu Qijin bergetar, dan dia tiba-tiba menyapu pandangannya, tatapannya tertuju pada tebing lain, dan dia berkata dengan heran, Suanni ini, tebing ini terasa seperti mengenakan baju perang. Huo Yin juga terkejut, dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa ada terlalu banyak hal di sini dengan bentuk yang sangat realistis, banyak di antaranya mirip dengan senjata tingkat yang mendalam. Mengapa ini terjadi? Yu Qijin bertanya dengan ngeri, tempat apa ini? Aku akan membutuhkan kalian berdua untuk membantuku memecahkan keraguanku, kata Yun Xiao dengan wajah serius, ini pertama kalinya saya datang ke Boneyard, bisakah saya berspekulasi dari kata-kata, Boneyard? Tempat ini mungkin sudah lama menjadi medan perang, dan yang kita lihat sekarang adalah sisa-sisa peralatan seniman bela diri. Bukankah Suanni ini terlalu luar biasa? Bahkan jika itu adalah medan perang dari waktu yang lama, mengapa itu menjadi begitu besar? Mungkinkah kita semua melawan raksasa? Alasan disebut tanah pemakaman adalah karena sisa-sisa artefak mistik dan bahkan tulang para ahli sering ditemukan di sini, kata Yu Qijin kaget, itu disebut tanah pemakaman. Dari sudut pandang ini, memang benar bahwa tempat ini dulunya adalah medan perang, tetapi mengapa mutasi sebesar itu terjadi di sini? Oh, dan tulang-tulang para ahli, seberapa kuat? Yun Xiao bertanya dengan tergesa-gesa, seberapa kuat? Petik 2. Yu Qijin memberinya tatapan aneh dan berkata, tentu saja, yang terkuat hanyalah tertinggi bela diri, setelah menjadi tertinggi bela diri, bahkan setelah kematian,
tubuh tidak akan membusuk selama ratusan atau bahkan ribuan tahun, armor tulang bahkan dapat bertahan selama puluhan ribu tahun tanpa kekuatan eksternal yang kuat. Ada apa dengan tampilan itu? Jangan bilang menurutmu ada kerangka yang lebih kuat. Yuchi Jin juga terkejut dengan kata-katanya sendiri, dia buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, omong kosong, omong kosong. Keadaan Saleh hanyalah legenda, sejak zaman kuno. Selain roh nyata yang hanya ada dalam mitos, siapa yang melihatnya atau yakin seseorang telah mencapai tingkat tertinggi itu? Setidaknya, aku belum pernah mendengarnya. Yun Xiao mengangguk lembut, memang, tidak ada catatan, kalaupun ada, itu hanya tebakan, namun, siapa di dunia ini yang bisa membuat segel agung seperti itu di tanah pemakaman? Itu telah secara langsung menyegel wilayah puluhan ribu mil. Arai mengejutkan semacam ini mungkin dapat diatur dengan menggabungkan kekuatan cahaya singgasana yang menjulang tinggi dan kekuatan tempat suci, tetapi untuk mempertahankan operasinya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya tanpa melemah sedikit pun, bahkan tahta dan tempat suci mungkin tidak dapat melakukan apa-apa, karena seseorang mampu melakukannya di masa lalu, maka sangat mungkin bahwa dia telah mencapai level yang jauh melampaui levelnya saat ini dalam seni bela diri. Yuchi Jin dan Huo Yin terdiam, apa yang dikatakan Yun Xiao memang masuk akal, dan mereka tiba-tiba terjebak dalam keterkejutan dan kontemplasi. Setelah beberapa lama, ekspresi aneh muncul di wajah Yuchi Jin. Dia menatap Yun Xiao dengan curiga dan berkata, siapa kamu? Dia sebenarnya tahu banyak hal, juga, apa tujuan Anda memberitahu kami hal ini? Apakah kamu memohon kepada kami untuk melepaskanmu? Dia terkekeh dan berkata, jadi bagaimana jika hal-hal ini pernah ada? Mereka telah lama terkubur dalam waktu dan tidak ada lagi. Selain itu, kami tidak berniat mengambil nyawa Anda, kami hanya berharap Anda akan jujur dan menyerahkan harta karun itu. Jangan bicara tentang harta karun dulu, kata Yun Xiao sambil tersenyum, jika Anda setuju bahwa ada ahli negara abadi di masa lalu, dan tempat ini kemungkinan besar merupakan karya ahli negara abadi, maka tidakkah Anda tertarik untuk menjelajahi tempat di mana ahli negara abadi pernah tinggal? Petik 2. Keduanya kaget, mereka telah berada di 9 alam surga selama beberapa dekade, dan tujuan seumur hidup mereka adalah mencapai puncak seni bela diri atau bahkan lebih tinggi, meskipun mereka masih ribuan mil jauhnya dari puncak. Siapa yang tidak ingin tahu apakah ada keberadaan yang lebih kuat di atas puncak seni bela diri? Untuk sesaat, rasa ingin tahu yang besar menyebar di hati keduanya. Yuchi Jin tersenyum pahit dan berkata, saran ini benar-benar menarik, tapi mengapa kami harus menjelajah bersamamu? Tidakkah menurutmu kamu akan menjadi beban bagi kami? Boneyard ini penuh dengan bahaya, kata Yun Xiao sambil tersenyum, bukankah baik memiliki beban sebagai pilihan terakhir Anda? Jika kamu menghadapi bahaya, buang saja aku. Selain itu, dengan kalian berdua menjagaku, apakah menurutmu aku akan melarikan diri? Dia menatap mereka berdua sambil tersenyum, faktanya, dia berpikir sebaliknya, dengan dua tertinggi bela diri yang kuat ini, akan jauh lebih aman jika mereka menghadapi bahaya apapun. Yuchi Jin merenung sejenak dan berkata, ya, saya harus mengatakan bahwa saran Anda sangat bagus, itu benar, aku harus menanamkan segel padamu, jika tidak perlu diskusi lebih lanjut. Baiklah, sepakat. Sikap tenang Yun Xiao mengejutkan mereka berdua, begitu mereka disegel oleh teknik unik satu sama lain, mereka sepenuhnya berada di bawah kendali satu sama lain, dan tidak ada yang akan menyetujui proposal seperti itu. Apa yang aku katakan adalah bahwa aku akan menanamkan pembatasan padamu, kata Yuchi Jin dengan linglung, dia pikir Yun Xiao salah mendengarnya. Aku tahu, kata Yun Xiao sambil tersenyum, saya telah membuat pengorbanan besar demi situasi yang saling menguntungkan bagi kita semua, saya harap Anda bisa murah hati. Kedua penguasa bela diri itu tersipu ketika mereka mendengar ini, tetapi mereka tidak akan menyerah hanya karena mereka tersipu. Yuchi Jin memadatkan tanda aneh di tangannya dan melemparkannya ke Yun Xiao. Yun Xiao tidak menghindarinya, tetapi membiarkannya mengenai tubuhnya. Segera, kekuatan aneh mulai menyebar melalui meridiannya dan tenggelam ke anggota tubuh dan tulangnya. Baru saat itulah Yuchi Jin merasa nyaman, dia mengangguk dan berkata, kamu memang sangat murah hati, jangan khawatir. Pembatasan ini hanyalah simbol, ini dapat memberitahu saya gerakan Anda kapan saja dan mengontrol Anda dengan tepat bila perlu, selama kamu patuh,
aku bisa menjamin bahwa kamu akan baik-baik saja. Yun Xiao tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa, kekuatan tubuh Dewa Bulan cerahnya perlahan beredar di tubuhnya dan mulai memurnikan kekuatan penyegelan Yu Qijin. Meskipun segel Kaisar bela diri sedikit lebih kuat, dia akan bisa melahapnya secara perlahan jika dia diberi cukup waktu. Huo Yin juga merasa lega, kekuatan Yu Qijin tidak kurang dari miliknya, jadi Yun Xiao tidak akan pernah bisa melarikan diri dari segel yang telah dia tempatkan. Baru saat itulah dia perlahan mulai mengamati lembah. Mereka bertiga perlahan berjalan maju di lembah, semakin mereka melihat, semakin terkejut mereka, setiap gunung dan batu sangat hidup, seolah-olah mereka diubah dari berbagai benda fisik. Di depan lembah, sebuah gunung aneh menghalangi jalan mereka. Yun Xiao tercengang, gunung itu persis seperti yang dijelaskan dalam slip giok yang mungkin mengandung elemen air, itu tampak menjulang tinggi, tetapi jauh lebih kecil dari gunung biasa. Apakah menurut Anda mungkin itu semacam teknik terlarang yang sangat kuat yang membantu semua orang dan segalanya dalam sekejap? Yu Qijin bertanya dengan serius, dan orang-orang yang membantu telah dihancurkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, hanya menyisakan sejumlah kecil fosil artefak yang mendalam. Petik 2. Apa? Hati Huo Yin menjadi dingin, teknik yang dapat langsung membantu adegan sebesar itu, bisakah itu benar-benar dilakukan oleh seorang ahli negara yang saleh? Petik 2. Yun Xiao melihat ke gunung itu sebentar, lalu tiba-tiba melafalkan, tidakkah kalian berpikir bahwa gunung ini terlihat seperti sesuatu? Seperti apa? Ini seperti istana, jangan bilang istana telah membatu. Hati Huo Yin bergetar kaget, semakin dia berseru, semakin dia merasa bahwa itu benar, keterkejutan di wajahnya sulit disembunyikan. Jika itu istana, itu mudah, kata Yun Xiao, kita hanya perlu membaginya, jika kosong, itu akan baik-baik saja. Ini Bian. Keduanya tertegun sejenak, itu memang ide yang bagus. Yu Qijin ragu-ragu sejenak dan berkata, kalian mundur sedikit, biarkan aku melakukannya. Yun Xiao dan Huo Yin mundur ratusan meter jauhnya dan menyaksikan dengan tenang di udara. Sebuah cahaya melintas di tangan Yu Qijin, dan pedang pertempuran yang cerah muncul di tangannya. Cahaya pedang menerangi area itu, dia memegang pedang dengan kedua tangan dan menuangkan kekuatan ke dalamnya. Tubuh pedang berdenyut dengan cahaya saber sepanjang 100 meter, perlahan menekan gunung. Dia tidak berani membuat gerakan besar, bagaimanapun, formasi Istana Dewa Darah memantaunya dari puluhan ribu mil di langit. Jika fluktuasinya terlalu kuat dan melesat ke langit, dia akan segera memprovokasi orang-orang dari Istana Dewa Darah. Bum bum bum, bumi bergetar, dan bebatuan besar di gunung hancur. Mereka mulai retak di bawah tekanan cahaya bilah, dan retakan terus menyebar. Gunung itu secara bertahap dibuka. Murid Yu Qijin tiba-tiba menyusut, dan dia buru-buru menarik kembali saber light-nya karena terkejut. Retakan di depannya semakin besar, meluas tak terkendali, dan benar-benar membuka bagian depan gunung. Mereka bertiga semua terkejut, sebenarnya ada tangga di depan mereka yang memanjang sampai ke bagian dalam gunung. Bau busuk menyebar dari dalam, seolah-olah jeruk bali busuk telah dipotong, mengeluarkan bau menyengat. Kasaya yang asli benar-benar istana Kasaya. Mata Huo Yin dipenuhi dengan keterkejutan saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Yun Xiao mengerutkan kening, istana seharusnya mirip dengan istana iblis ras iblis, tetapi strukturnya jauh lebih rumit, tangga mengarah lurus ke dalam, begitu dalam sehingga ujungnya tidak bisa terlihat. Menurut catatan di slip jade, dia hanya merasakan keberadaan elemen air yang bermutasi di dekat gunung, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Tampaknya orang yang merekam slip giok tidak memikirkan aula tersembunyi di gunung, atau dia tidak memiliki kemampuan untuk membelahnya. Bahkan ketika pisau Yu Qijin menebas, itu hanya membuka pintu masuk istana. Seluruh istana seperti batu giok indah yang tertanam di kulit batu, tanpa kerusakan sedikit pun, hanya saja itu terlalu kuno dan sederhana, dan esensi senjatanya sudah menghilang. Kalian berdua, apakah kamu ingin mengambil risiko dan masuk untuk melihat-lihat? Ekspresi Yu Qijin serius saat dia bertanya, dia sendiri merasa sedikit ragu-ragu. Bisakah kamu menahan diri untuk masuk? Huo Yin memaksakan senyum, aku telah berkultivasi di Boneyard selama bertahun-tahun, dan aku hanya berkultivasi di tanah berharga yang bersih dari bumi api. Saya pada dasarnya belum pernah ke tempat lain, saya hanya mendengar bahwa ada banyak hal aneh tentang itu, tetapi saya tidak menyangka akan seaneh ini, itu benar-benar tidak terbayangkan.
Tentu saja kita akan masuk, kata Yun Xiao sambil tersenyum, mungkin ada rahasia yang ditinggalkan oleh para ahli alam ilahi kuno di sana. Keduanya kaget, kata, alam ilahi, terlalu menarik bagi mereka, tetapi bahkan lebih menarik bagi Yun Xiao. Yu Qijin menoleh dan menatap Yun Xiao, lalu berkata sambil tersenyum, anak muda, aku telah membuatmu tetap hidup sampai sekarang, sudah waktunya bagi Anda untuk memainkan peran Anda, ayo, aku percaya padamu. Yun Xiao memasang wajah pahit dan berkata dengan cara yang tidak bisa berkata-kata, bagian ini dipenuhi dengan pembusukan dan kematian, ini bukan tempat yang bagus pada pandangan pertama, bagaimana Anda memainkan peran saya? Apakah kamu mencoba membunuhku dengan menyamar? Hehe, jika tidak berguna sekarang, kapan akan? Ayo masuk. Yu Qijin muncul di belakang Yun Xiao dalam sekejap, lalu memberinya dorongan keras dan mendorongnya ke depan. Huo Yin tidak tahan lagi dan menghiburnya, jangan khawatir, kamu akan baik-baik saja dengan kita berdua. Pembangkit tenaga listrik Kaisar bela diri melindungimu, kami akan segera mengambil tindakan jika terjadi sesuatu. Yun Xiao mengutuk dalam hatinya dan berkata, bergeraklah, adikmu. Jika Anda sangat mampu, lanjutkan sendiri. Jika bukan karena fakta bahwa aku takut menghadapi bahaya dan bisa membiarkan kalian berdua memblokirku dengan tongkat kayumu, aku akan mengguncangmu sejak lama. Jika Yu Qijin dan Yu Qi Yun Xiao tahu apa yang dipikirkan Yun Xiao, dia bertanya-tanya ekspresi seperti apa yang akan mereka miliki. Yun Xiao tidak membuang waktu, dia adalah pria yang tidak takut pada apapun, dan ada kemungkinan 80 hingga 90% bahwa apa yang dia cari ada di istana, jadi, dia memimpin dan masuk. Bau pembusukan menghantam wajahnya, membuatnya merasa mual, dia mengerutkan kening dan angin sepoi-sepoi bertiup di tubuhnya, meniup bau pembusukan di belakangnya, dia mengendalikan kekuatannya dengan tepat. Dua orang di belakangnya tiba-tiba menutupi hidung mereka, Yu Qijin berkata dengan marah, tidak bisakah kamu membuat angin lebih kuat dan menutupi kita bertiga? Yun Xiao berbalik dan mencibir, apakah menurut Anda angin tidak menghabiskan ki primordial Anda? Mengapa kamu tidak menyebarkan Kaisar Ki dan melindungi semua orang? Yu Qijin sangat marah, Kaisar Ki dari 9 surga secara alami dapat mengeluarkan bau busuk ini, tetapi itu tidak berbeda dengan menggunakan meriam untuk membunuh nyamuk, apalagi bagian ini sangat panjang sehingga dia tidak bisa melihat akhirnya, Tuhan tahu apa situasi di dalamnya, dia harus dengan hati-hati mengumpulkan kekuatan untuk menghindari kecelakaan. Ayo, Huo Yin mencubit hidungnya dan berkata, jangan buang waktu lagi. Dia tahu bahwa Yun Xiao melakukannya dengan sengaja karena dia tidak puas, jadi dia tidak menganggapnya serius. Yun Xiao mendengus dan memimpin jalan sambil menyanyikan lagu dengan gembira, aku akan mencambukmu dengan cambuk bajaku gelombang. Yu Qijin kesal saat mendengar ini, dia ingin membunuhnya dengan tamparan, tetapi dia hanya bisa menahannya dan mengikutinya dengan sedih. Yun Xiao tampak sulit diatur di permukaan, tetapi di dalam hatinya, dia memperhatikan dengan cermat karena istana telah membatu di luar, istana telah disegel dalam kegelapan selama bertahun-tahun. Pada saat ini, ketika matahari bersinar, segala macam benda di dalamnya mulai mati satu persatu, berubah menjadi asap dan menghilang. Tiba-tiba, Yun Xiao berhenti dan melihat ke depan dengan ekspresi serius. Yu Qijin dan Huo Yin juga tercengang, mereka mengikuti pandangannya dan melihat bahwa tangga di depan mereka lebih luas, ada dua orang yang berlutut berhadapan di tangga, dan mereka sudah lama menjadi mumi, karena mereka telah berada di lingkungan tertutup untuk waktu yang lama, dan mereka berdua pasti orang kuat ketika mereka masih hidup, tubuh mereka tidak membusuk. Pada saat ini, matahari bersinar, dan tubuh keduanya mulai berubah, mereka secara bertahap mengeluarkan asap dan bau, di depan. Ketiga orang itu, mereka menghilang di udara, hanya menyisakan tumpukan abu di tanah. Cara mereka berlutut agak aneh, sepertinya mereka menggunakan semacam teknik rahasia. Tapi mengapa dia mati di tangga ini? Yu Qijin bertanya dengan cemberut. Yun Xiao tidak mengatakan sepatah kata pun, dia dengan cepat berjalan dan mengamati tumpukan abu, tanah di sekitar abu berwarna coklat tua, yang jauh lebih gelap daripada warna di sebelahnya. Apa yang kamu lihat? Huo Yin mencubit hidungnya dan menunjukkan ekspresi jijik, wanita selalu menyukai hal-hal yang bersih dan membenci hal-hal kotor. Pria ini memang menggunakan semacam teknik rahasia,
kata Yun Xiao dengan tenang, bintik berwarna gelap di tanah adalah darah yang mereka tinggalkan di permukaan tangga batu. Teknik rahasia ini digunakan dengan mengorbankan nyawa sendiri atau digunakan oleh orang lain dengan mengorbankan nyawa mereka sendiri. Teknik rahasia macam apa itu? Huo Yin terkejut. Yun Xiao menggelengkan kepalanya, tidak peduli teknik rahasia apa itu lagi, setelah bertahun-tahun, bahkan teknik rahasia terkuat pun telah lama dihancurkan. Menurutku tidak, kata Yu Qijin dengan sungguh-sungguh, misalnya, formasi penyegelan yang masih tidak aktif di pembuluh darah bumi ini tampaknya merupakan sesuatu yang tertinggal sejak lama. Aku punya perasaan bahwa tempat ini mungkin ada hubungannya dengan formasi penyegelan yang hebat. Yun Xiao mengangguk, ayo, sesuatu pasti telah terjadi sejak lama untuk meninggalkan jejak yang begitu jelas. Dia terus berjalan ke depan, tetapi dia tidak lagi bersenandung, kesuraman di matanya menjadi semakin jelas, dia telah dengan jelas melihat ekspresi dan postur kedua mumi barusan, itu tampak seperti semacam ritual, dan dia telah melihat mural ritual di suatu tempat. Tangga batu terus memanjang ke atas, dan setelah mereka mengikutinya untuk sementara waktu, pupil Yun Xiao tiba-tiba menyempit saat dia berpikir, bukannya aku tidak bisa melakukannya, seperti yang diharapkan. Di depan mereka bertiga, ada dua mayat identik lagi yang berlutut di depan satu sama lain, postur mereka juga serupa, saat mereka dekat dengan bagian dalam gunung, semua udara masuk perlahan, meskipun perlahan menguap, itu tidak tampak seperti sebelumnya. Yun Xiao melihat dengan cermat dan melihat bahwa kedua pria itu memiliki beberapa lubang besar di dahi, tulang belikat, dan telapak tangan mereka, darah di tanah seharusnya berasal dari tempat-tempat ini. Pada saat mereka bertiga masuk, kedua mumi itu telah menguap lagi, mungkin karena aura mereka terlalu kuat. Yu Qijin berkata dengan suara yang dalam, istana ini jelas tidak sederhana, ada bintik-bintik hijau muda di abu, itulah kilau yang hanya muncul setelah baju besi tulang dari pembangkit tenaga listrik Kaisar Bela Diri telah melalui periode keheningan setelah kematiannya, orang-orang yang melemparkan teknik ini semuanya adalah pembangkit tenaga listrik Kaisar Bela Diri ketika mereka masih hidup. Yun Xiao tetap diam dan terus memimpin, cahaya semakin redup, dan segera mereka memasuki bagian dalam gunung, yang merupakan istana. Di pintu masuk, ada lingkaran 6 orang, semuanya adalah mumi, masing-masing membuat segel yang berbeda dengan tangan mereka, tampaknya melemparkan seni. Apa yang berbeda dari sebelumnya adalah bahwa keenam orang ini sama sekali tidak rusak, karena sudah terlalu lama, tidak mungkin untuk melihat ekspresi mereka saat itu. Mata Yu Qijin dan Huo Yin tertuju pada tanda di tangan keenam orang itu, dan mereka tampak bingung dan bersemangat saat mereka mulai mempelajarinya dengan penuh minat. Yun Xiao, di sisi lain, memandang istana dengan berat hati dan berkata pada dirinya sendiri, sudah lama sekali, di dalam seharusnya baik-baik saja, kan? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Di jiwanya, naga iblis bergumam, postur mumi ini memang ada di dalam pegunungan Tiandang. Upacara yang terukir pada mural di lorong membuktikan bahwa pemilik istana ini memiliki hubungan yang besar dengan reruntuhan di pegunungan Tiandang, dan dari mural, ritual ini tampaknya menjadi doa untuk kekuatan yang lebih kuat untuk turun. Menurut hasil mural, kekuatan itu seharusnya turun di istana ini. Tubuh Yun Xiao bergetar, dan matanya berangsur-angsur menyipit saat dia mengirim transmisi suara ke naga. Dari situasi saat ini, sesuatu yang tidak terduga pasti telah terjadi di sini pada saat itu, dan seluruh istana bahkan disegel oleh semacam kekuatan. Pada saat itu, penguasa istana mulai melakukan teknik doa ini untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan, namun suara Yun Xiao menjadi tenang saat dia berkata, tapi hasilnya jelas gagal, karena mereka tidak mengubah situasi, mereka semua dimusnahkan. Apakah kamu mengatakan bahwa tidak ada kekuatan yang berasal dari doa di istana ini? Tanya naga iblis. Mungkin, kata Yun Xiao, tapi itu masih tidak bisa mengalahkan kekuatan penyegelan eksternal. Dari deskripsi mural itu, kekuatan itu seharusnya tak terkalahkan, dan kemungkinan besar dia tidak berdoa untuk itu. Hal-hal ini terasa konyol, sumber kekuatan untuk seorang prajurit yang kuat haruslah hatinya yang kuat, bukan doa. Apa yang dicari warriors adalah kekuatan tertinggi, yang harus diperoleh melalui upaya dan kultivasi mereka yang tak kenal lelah, bukan oleh orang lain. Ini adalah jantung seni bela diri Yun Xiao. Anak muda, ayo masuk dan lihat. Yu Qijin menunjuk ke Yun Xiao, lalu menunjuk ke aula sambil tersenyum,
saat itu gelap gulita, dan bahkan dengan kekuatan mereka, mereka tidak bisa melihat, yang benar-benar tidak normal. Yun Xiao memberinya jari tengah dengan jijik, lalu melangkah ke aula, dia menjentikkan jarinya, dan bola api menyala di ujung jarinya, menerangi seluruh aula. Aula yang luas itu bobrok dan sunyi, tidak sulit untuk melihat kemegahan dan keagungan masa lalu, tetapi itu telah lama terkubur di sungai waktu yang panjang. Nyala api di ujung jari Yun Xiao tumbuh dari lemah menjadi lebih terang dan lebih terang, udara di luar secara bertahap memenuhi seluruh aula, meniup bau yang sedikit busuk dan bobrok, dan membawa sedikit vitalitas. Seperti yang diharapkan, tidak ada apa-apa. Sayang sekali, kata naga iblis, saya pikir saya bisa menemukan beberapa rahasia tentang terowongan di pegunungan Tiandang. Ini hanya kuil yang kumuh, dan kita masih harus berhati-hati. Yu Qijin sedikit kecewa dan tidak puas, dia mencari di sekitar aula dan bertanya, aneh, bahkan jika orang-orang ini sudah mati dan mayat mereka telah diawetkan di lingkungan tertutup ini, mengapa saya tidak melihat persenjataan dan harta mereka yang dalam? Petik 2. Huo Yin juga melihat sekeliling, berharap menemukan sesuatu, dia berkata, mungkinkah ruang penyimpanan telah kehilangan kendali dan sekarang hilang dalam kehampaan? Petik 2. Ya, itu sangat mungkin, sayang sekali. Yu Qijin menghela nafas dan berkata, selalu ada orang yang menemukan harta karun di tanah pemakaman ini, mengapa saya tidak seberuntung itu? Beberapa tahun yang lalu, saya bahkan mendengar bahwa seseorang mengambil persenjataan mendalam tingkat 9, dan itu bahkan barang kuno, ini sangat berharga, tetapi sayangnya, kekuatan orang itu terlalu lemah, jadi dia hanya bisa menjualnya ke Istana Dewa Darah terlebih dahulu sesuai aturan, baru kemudian dia mendapatkan 100 juta batu primordial kelas tertinggi dan 10 pil obat tingkat 9, siapa yang tahu berapa banyak manfaat yang didapat Istana Dewa Darah dari tanah yang berharga ini. Huo Yin berkata, saya juga pernah mendengar tentang masalah ini, saya pernah mendengar bahwa itu adalah artefak mendalam tingkat 9, palu ilahi, saat disentuh dengan lembut, akan ada kilatan yang berkedip, setelah ahli tingkat bela diri Supreme itu mendapatkannya, dia merasakan seluruh tubuhnya gemetar hanya dengan memegangnya di tangannya, ini adalah pilihan yang baik untuk menjualnya ke Istana Dewa Darah, tetapi terlalu murah. Mulut Yun Xiao terbuka lebar, bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu? Palu yang mereka bicarakan pasti pegangan di tubuh binatang darah, ternyata itu berasal dari sini, tidak heran ia memiliki kekuatan karakter emas kecedu. Ledakan. Tiba-tiba, suara air menetes bisa terdengar, meski lembut, itu tidak berbeda dengan gelombang besar yang bergulir di hati ketiga orang itu, di ruang yang telah ditutup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini, bagaimana mungkin ada suara air? Wah! Mereka bertiga bergegas ke tengah aula dalam sekejap, mereka berdiri saling membelakangi dan menjadi waspada, rasa ilahi mereka tidak berguna di sini, dan mereka harus mengandalkan mata mereka, yang membuat mereka bertiga sangat tidak nyaman. Ledakan. Setetes air lain jatuh, dan ketiganya segera menemukan sumber suaranya, melihat ke arah suara itu, mereka melihat benda seperti kepompong putih di udara di atas sudut aula, itu meleleh sedikit demi sedikit, berubah menjadi cairan lengket yang jatuh, baru kemudian suara itu datang. Meneguk, mereka bertiga menelan air liur mereka hampir bersamaan, Yu Qijin berkata dengan ngeri, bayi ulat sutera sebesar itu. Huo Yin memutar matanya dan berkata, apakah kamu hanya tahu ulat sutera? Kepompong serangga semuanya seperti ini, serangga besar ini tidak bisa masih hidup, kan? Tiba-tiba, hati Yun Xiao tersentak, dia ingat bahwa di hutan lagu cahaya, beberapa iblis besar juga telah merapal mantra serupa untuk menyegel diri mereka di bawah tanah, dan tampaknya ada banyak kesamaan, ketika dia memikirkan hal ini, dia terkejut dan berteriak, apakah kalian berpikir bahwa seseorang dari masa lalu akan keluar? Dengan kata lain, pemilik istana ini atau yang selamat, senang memiliki imajinasi yang kaya, tapi aku tidak menyukainya saat ini. Wajah Huo Yin menjadi jelek, sudah bertahun-tahun, bagaimana mungkin ada orang yang hidup? Bahkan jika dia berada di puncak alam tertinggi bela diri, itu tidak mungkin. Yu Qijin menjilat bibirnya, dan untuk beberapa alasan, pipinya mulai berkeringat. Dia berkata dengan canggung, itu benar, tapi bagaimana jika dia berada di atas puncak alam bela diri tertinggi? Petik 2. Mereka bertiga terkejut.
Satu-satunya alam di atas puncak alam tertinggi bela diri adalah keadaan yang saleh. Jika ada ahli negara yang saleh di masa lalu, berapa lama umur mereka? Bisakah mereka abadi? Meneguk. Huo Yin menelan ludah dengan susah payah dan berkata, capung negara abadi, bahkan jika itu adalah keadaan abadi, itu tidak bisa abadi, kan? Meskipun tidak ada catatan tentang siapapun yang memasuki keadaan abadi dalam sejarah, bukankah ada banyak roh sejati selama era mitologis? Sekarang tidak ada dari mereka di sini, mereka pasti sudah meninggal karena usia tua, kan? Dua lainnya diam karena tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan ini, mereka hanya bisa menyaksikan kepompong perlahan larut. Saya katakan, apakah kita akan melarikan diri? Atau apakah kamu menunggu untuk melihat apa yang ada di dalamnya? Tuan penguasa bela diri, kata Yun Xiao dengan malu, apakah Anda yakin Anda dapat menjaga saya tetap aman? Petik 2. Yu Qijin segera menepuk dadanya dan berjanji, tentu saja aku percaya diri. Bagaimana kita bisa melepaskan kesempatan yang begitu baik untuk melihat hal-hal di zaman kuno? Jangan khawatir, dengan kita berdua di sini, kecuali ahli alam dewa sejati datang, kita tidak perlu takut. Dalam hatinya, dia berpikir, lindungi pantatku, aku membiarkanmu tinggal. Jika situasinya berubah menjadi buruk dan kita memiliki seseorang di bawah, bagaimana aku bisa membiarkanmu melarikan diri dulu? Yun Xiao menghela nafas lega dan berkata, kalau begitu, aku bisa yakin, dia memiliki ekspresi bersyukur di wajahnya, tetapi ada cibiran dingin di kedalaman matanya. Dia memiliki ide yang sama dengan Yu Qijin, jika sesuatu terjadi, kedua tertinggi bela diri ini akan menjadi perisai terbaik. Mereka bertiga diam-diam menyaksikan kepompong bergabung, saat kepompong menjadi sangat tipis, energi spiritual di luar aula tiba-tiba bergegas masuk dan berkumpul di kepompong dengan kecepatan yang luar biasa. Mereka bertiga terkejut seolah-olah mereka telah melihat sungai energi spiritual mengalir ke dalamnya. Kamu harus berhati-hati, kata naga iblis, benda ini pasti telah menyegel dirinya dari dunia luar, jadi ia tertidur lelap, sekarang setelah menyerap energi spiritual, mungkin akan segera pulih. Begitu suara naga iblis jatuh, penyerapan ki spiritual tiba-tiba berhenti, kepompong itu tiba-tiba memancarkan cahaya warna-warni, dan kekuatan hidup yang sangat kuat pulih dengan cepat, kepompong itu akhirnya pecah sedikit demi sedikit, perlahan mengungkapkan benda di dalamnya. Berdengung, berdengung gelombang, berdengung, berdengung, berdengung gelombang. Setelah kepompong benar-benar meleleh, semakin banyak suara mendengung mulai datang dari dalam. Mereka bertiga melihat lebih dekat, dan wajah mereka berubah menjadi hijau pucat. Apa yang terungkap di dalamnya sebenarnya adalah ribuan serangga yang diperas bersama. Masing-masing serangga ini memiliki penampilan ganas dan cangkang seperti logam di punggung mereka. Pada saat ini, mereka secara bertahap mengepakkan sayap mereka dan terbang keluar, memenuhi seluruh aula dalam sekejap. Ada juga banyak yang bergegas langsung ke arah mereka. Suara berdengung, sepertinya semacam serangan gelombang suara, menyebabkan darah dan ki ketiga orang itu bergetar, dan altar spiritual serta lautan kesadaran melonjak. Adikmu, apa-apaan ini? Yu Qijin tiba-tiba mengutuk, cahaya keemasan melintas di tangannya dan dia mendorongnya ke kiri dan kanan. Dia segera memisahkan mereka dari yang lain dan menciptakan penghalang, melindungi mereka bertiga. Wajah Huo Yin menjadi pucat karena ketakutan saat dia berteriak dan hampir pingsan. Wanita itu paling takut dengan hal-hal ini, belum lagi mereka terbang di langit. Dia melihat penampilan dan jumlah serangga dan tiba-tiba tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dia pingsan di tanah. Hei, tidak mungkin. Yu Qijin sangat terkejut sehingga matanya seperti lonceng tembaga. Bukankah kamu seorang tertinggi bela diri? Kamu pingsan karena syok. Yun Xiao merasakan tenggorokannya mengering, dan wajahnya menjadi pucat saat dia berkata, bahkan aku tidak tahan, apalagi seorang wanita, apakah Anda memperhatikan jenis serangga apa ini? Baru saat itulah Yu Qijin dengan hati-hati melihat keluar penghalang dan berkata dengan kaget, kumbang mayat. Kenapa ada begitu banyak dari mereka, dan mereka sangat kuat? Dia adalah Kaisar Bela Diri Bintang 4, dan dia mulai merasakan ketegangan mempertahankan penghalang energi. Dia berkata dengan ngeri, kamu tidak bercanda, kan? Konsumsi energi penghalang saya sebenarnya sebesar ini. Ada terlalu banyak, kata Yun Xiao dengan wajah pucat, penghalang Anda diserang puluhan ribu kali setiap kali, tentu saja tidak tahan.
Keringat dingin mengalir di dahinya saat dia berkata dengan ketakutan, pantas saja hanya ada beberapa mayat yang berdoa di luar aula utama, tetapi tidak ada satu mayat pun di dalamnya. Wajah Yuchi Jin juga berubah menjadi hijau, dia mengerti apa yang dikatakan Yun Xiao, pasti ada banyak orang di aula, dan mereka semua telah dimakan oleh kumbang mayat ini setelah mereka mati. Selain itu, kumbang mayat biasa hanyalah sejenis parasit dan tidak akan sedikit pun kuat, tetapi ini semua telah bermutasi setelah melahap sejumlah besar mayat pembangkit tenaga listrik. Selain itu, setelah bertahun-tahun evolusi yang tak terhitung jumlahnya, mereka telah lama menjadi spesies baru. Ibu sial, cepat panggil Huo Yin, biarkan dia membakar barang-barang ini. Serangga takut api. Yuchi Jin meraung, meskipun dia tidak memiliki masalah untuk bertahan lebih lama, pikiran tentang atribut serangga membuat rambutnya berdiri tegak dan dia gemetar. Yun Xiao buru-buru berjongkok dan menepuk api beberapa kali, tetapi tidak ada reaksi. Aku akan melakukannya. Yuchi Jin tiba-tiba melompat dan menginjak dadanya dengan kejam, dia berkata dengan marah, bangun, bangun, bangun. Bang bang bang. Dengan setiap langkah, tekanan roh yang sangat kuat dilepaskan, membuat Yun Xiao merasakan penindasan. Namun, Huo Yin masih tidak bereaksi sama sekali, seolah-olah dia sudah mati. Mata Yuchi Jin membelalak dan dia berkata dengan marah, jika kamu tidak bangun, aku akan menelanjangimu dan mengagumimu. Itu masih sunyi dan tidak ada gerakan di dalam penghalang. Aku akan melakukannya, kata Yun Xiao canggung, biarkan saya melakukannya, saudari Huo Yin, dipmu sangat rata. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Apa? Huo Yin melompat dalam sekejap dan bergegas dengan raungan, dia meraih leher Yun Xiao dengan kedua tangan dan berkata dengan marah, bocah kecil, apakah kamu buta? Dada wanita tua ini sangat besar dan Anda benar-benar mengatakan itu kecil, Anda benar-benar mencari kematian. Aku akan mencekikmu sampai mati. Wajah Yuchi Jin penuh dengan garis-garis hitam saat dia dengan marah berteriak, jangan main-main. Huo Yin, cepat bakar benda-benda ini. Baru saat itulah Huo Yin bereaksi, dia melihat serangga di luar penghalang dan berteriak dengan mata tertutup, serangga, serangga, aku akan membakarmu sampai mati. Starfire Prairie Fire, bakar mereka sampai mati. Saat elemen api di tubuhnya melonjak, seluruh aula ditutupi percikan api, semakin banyak percikan api muncul, secara bertahap membentuk api padang rumput, jauh lebih banyak daripada kumbang mayat. Pilih pala. Suara serangga yang dipanggang bisa terdengar di sekeliling, suara dengungan serangga bahkan lebih keras dan lebih berisik, mereka semua jatuh ketakutan dan terbang, api adalah musuh bebuyutan mereka, belum lagi api neraka mata air kuning Huo Yin bukanlah nyala api biasa. Meskipun Huo Yin menggunakan skill ultimatenya, dia tidak berani membuka matanya, sebaliknya, dia mendengarkan suara cangkang logam serangga yang dibakar dan meledak, dia merasa sangat mual dan ingin muntah. Yuchi Jin segera merasakan tekanan padanya berkurang tajam, dia tertawa dan berkata, aku akan membakarmu serangga menjijikkan sampai mati. Ekspresi pucat di wajah Yun Xiao berangsur-angsur membaik, tetapi matanya perlahan berubah menjadi serius. Zombie yang tak terhitung jumlahnya di luar penghalang memiliki cangkang logam mereka terbakar, jatuh ke tanah dan sekarat, segera, hanya ada beberapa ribu yang tersisa, pada saat ini, Yuchi Jin akhirnya menyadari masalahnya, beberapa ribu zombie yang tersisa tidak takut dengan api tidak bisa membakar tubuh mereka apapun yang terjadi. Hei, Huo Yin, jangan malas. Yuchi Jin berteriak, matanya berkedip dengan cahaya tajam, dia memang menemukan bahwa boneka mayat ini agak berbeda, api tidak membakar mereka sama sekali, tetapi diblokir oleh kekuatan tak terlihat. Segera setelah itu, kumbang mayat abadi ini terbang turun dari langit dan jatuh ke tumpukan bangkai kumbang mayat di bawah, di mana mereka mulai melahapnya sepuasnya. Tiba-tiba, suara mendengung berubah menjadi suara sejumlah besar gigitan. Huo Yin sedikit membuka matanya dan berkata dengan heran, ada apa? Apakah kalian semua mati? Tanah ditutupi dengan mayat kumbang yang cangkangnya dibakar, organ dan anggota badan dari berbagai warna digigit oleh kumbang mayat yang abadi, dan mereka semua berantakan, mengeluarkan bau busuk. Blar, begitu Huo Yin membuka matanya, dia muntah, dia tidak tahan lagi. Ibu, apa-apaan tempat ini? Ayo pergi.
Yuchi Jin juga merasakan merinding di sekujur tubuhnya, dia tidak peduli tentang ini lagi dan segera menarik penghalang, seluruh tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya dan hendak bergegas keluar. Kumbang mayat di tanah tiba-tiba terbang dan mengelilinginya, menyelimutinya dalam massa yang padat. Sialan, tersesat. Suara Yuchi Jin terdengar, dan beberapa lampu keemasan melesat keluar dari kumbang mayat yang padat, Kaisar Qi yang kuat menyebar, secara langsung memaksa serangga ini mundur dan menyebar ke segala arah. Bagaimana bisa? Wajah Yun Xiao berubah sangat tidak sedap dipandang saat dia berkata dengan ngeri, serangga ini tidak mati di bawah Kaisar Qi yang begitu kuat. Saat indera ilahi mereka disegel, mereka tidak bisa merasakan tingkat serangga ini sama sekali, namun, bahkan jika mereka adalah binatang iblis peringkat 8, tidak mungkin bagi mereka untuk melawan Kaisar Qi, mungkinkah serangga ini kelas 9? Pikiran ini segera membuat mereka bertiga melompat ketakutan dan rambut mereka berdiri, jika ada ribuan atau puluhan ribu serangga kelas 9, bagaimana mereka bisa hidup? Wajah Yuchi Jin juga tidak sedap dipandang, pintu keluar aula juga dikelilingi oleh sejumlah besar kumbang mayat, dia tidak mengerti mengapa Kaisar Qi tidak bisa membunuh kumbang ini, selain itu, banyak kumbang mayat yang tidak bisa dibakar sampai mati mengalami beberapa perubahan setelah memakan sejumlah besar mayat dari jenisnya sendiri, setidaknya mereka terlihat lebih kuat. Suara naga iblis terdengar, serangga ini pasti telah melahap sejumlah besar mayat tingkat bela diri tertinggi, itu sebabnya mereka tidak takut dengan aura kaisar, mereka benar-benar berbakat. Sungguh aneh. Rambut Yun Xiao berdiri tegak, keilahian yang berevolusi dengan memakan mayat benar-benar tidak normal. Yuchi Jin meraih udara dan kumbang mayat yang paling dekat dengannya langsung tertangkap di tangannya, dia tiba-tiba membungkusnya dengan Kaisar Qi dan meremasnya dengan keras. Cairan hijau meledak, membuatnya sangat menjijikkan. Kupikir aku tidak bisa membunuh mereka semua. Sangat sulit untuk dibunuh. Kepercayaan diri Yuchi Jin meningkat pesat setelah membunuh kumbang mayat, dengan teriakan keras, dia mengeluarkan pedangnya, dia mengerahkan seluruh kekuatannya dengan kedua tangan dan tiba-tiba menebas, cahaya pedang emas menembus udara dan berubah menjadi pelangi emas, itu langsung memotong kumbang mayat yang menghalangi pintu masuk aula, sebuah lorong tiba-tiba muncul, dia tiba-tiba berubah menjadi cahaya keemasan dan hendak bergegas. Tiba-tiba, bayangan hitam jatuh dari langit dengan kecepatan yang sangat cepat, bayangan hitam itu seukuran bak mandi, dan dikelilingi oleh cahaya hijau redup, itu benar-benar bergegas ke cahaya keemasan dan bertabrakan dengan Yuchi Jin. Ledakan. Seluruh tubuh Yuchi Jin gemetar saat dia dihantam oleh kekuatan besar dan benar-benar dipaksa mundur. Dia menoleh dengan ngeri dan tiba-tiba menghirup udara dingin, dia merasakan hawa dingin mengalir di tulang punggungnya, benda di depannya sebenarnya adalah kumbang mayat super besar. Blar, Huo Yin menatapnya dari jauh, dan perutnya, yang akhirnya tenang, menjadi kacau lagi, dan dia muntah dengan putus asa. Yun Xiao juga terkejut, kumbang mayat super besar juga memiliki cangkang seperti baju besi yang dihiasi dengan semua jenis bintik-bintik putih padat, yang bisa membuat kulit kepala seseorang kesemutan dan otak meledak dalam sekejap. Blar, Yun Xiao tidak tahan lagi, jadi dia membungkuk dan muntah dengan putus asa. Wajah Yuchi Jin pucat saat dia tiba-tiba mengepalkan gagangnya dan melepaskan aura kaisar yang kuat, bilahnya berkilau dan berkedip-kedip di atas aula, dan esensi artefak yang kuat menyebar, membuat kumbang mayat yang paling dekat dengannya merasa tidak nyaman dan menjauh, banyak di antaranya terbang langsung ke arah Yun Xiao. Wajah Yun Xiao berkedip saat dia berteriak dengan tergesa-gesa, "Saudari Huo Yin, jangan muntah lagi, serangga ada di sini." Huo Yin terkejut, dan niat membunuh di tubuhnya meledak, cincin kekuatan elemen api menyebar di sekelilingnya, dia berkata dengan dingin, "Bersembunyi di belakangku, saya tidak percaya bahwa serangga ini tidak takut api." Tangannya dengan cepat membentuk segel, dan nyala api yang menakutkan perlahan mengembun di tangannya, membentuk segel, suhu di sekitarnya tiba-tiba naik, dan di bawah penerangan nyala api, warnanya agak kuning pucat, memperlihatkan aura pembunuh yang sangat kuat. Yun Xiao sedikit terkejut, meskipun kekuatan nyala api tidak sekuat api ilahi Phoenix-nya, itu memang sangat kuat, terutama di tangan Kaisar Bela Diri, itu sudah cukup untuk menghancurkan dunia.
Pada saat ini, aura Yuchi Jin juga telah meningkat secara ekstrim, pedang di tangannya gemetar dan bersenandung, sejumlah besar Kaisar Qi mengalir keluar tak terkendali dari cahaya pedang, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan. Kedua penguasa bela diri akhirnya kehilangan kesabaran mereka dan menjadi marah, aura di tubuh mereka melonjak ke langit, dan warna emas dan merah saling bersinar, semua cacing boneka mayat dipaksa mundur oleh aura, mereka tersebar ke segala arah dan melarikan diri ke sisi boneka mayat besar di sepanjang tepi aula. Boneka mayat besar itu tiba-tiba membuka mulutnya dan menarik napas, arus udara seperti pusaran muncul di sisi mulutnya, dan energi spiritual yang mengejutkan tersedot dalam satu tarikan napas, seperti situasi ketika memasuki kepompong. Tidak hanya roh Qi yang tersedot ke dalam mulutnya, tetapi bahkan ribuan kumbang mayat yang bermutasi yang tidak bisa dibakar sampai mati juga tersedot ke dalam mulutnya dan mulai mengunyah, suara mengunyah serangga itu menyeramkan. Hati-hati dengan serangga besar ini, kata Yuchi Jin dengan waspada, itu benar-benar baik-baik saja setelah bertabrakan dengan saya barusan, setidaknya itu bak tingkat tertinggi bela diri. Api di tubuh Huo Yin menyala dengan ganas, dia sudah lama tidak tahan dengan lingkungan di sini, dia berkata dengan dingin, siapa yang peduli keberadaan seperti apa itu, di bawah api nerakaku, hanya ada neraka. Keduanya sangat kuat sehingga seluruh aula bergetar, cahaya bilah yang tajam dan nyala api dunia bawah berkedip-kedip satu sama lain, dan kumbang mayat kecil dikirim terbang oleh medan Qi, jatuh ke mulut kumbang mayat besar. Meneguk-tegukan. Suara aneh tiba-tiba datang dari perut kumbang mayat itu, ia mengangkat tubuh bagian atasnya sedikit, dan tangan serta kakinya menari di udara, membentuk segel. Apa? Serangga ini bisa membentuk segel tangan. Mereka bertiga benar-benar terlantai, mungkinkah benda ini memiliki tingkat kecerdasan yang sangat tinggi? Mereka semua terkejut. Kalian berdua, apakah kamu mengendalikan gerakanmu hanya untuk menakut-nakuti lawanmu? Yun Xiao berkata dengan dingin dengan wajah serius. Yuchi Jin dan Huo Yin saling memandang dengan tekad di mata mereka, mereka memang memiliki niat untuk menakut-nakuti satu sama lain, berharap untuk memaksa serangga ini mundur, lagi pula, dengan kekuatan gabungan mereka, seluruh istana akan hancur total, mungkin masih ada banyak rahasia di istana yang tidak ingin mereka hancurkan. Selain itu, mereka berdua memiliki tabu terbesar, yaitu jika fluktuasinya terlalu besar, Qi akan mengguncang langit yang luas dan menyebabkan mereka ditangkap oleh formasi iblis asal 9 yin yang luas dari istana Dewa Darah. Ini adalah hal yang paling tidak ingin mereka lihat. Namun, saat kumbang mayat terus membentuk segel dengan anggota tubuh mereka, tekanan spiritual yang mereka pancarkan membuat mereka merasakan sedikit bahaya, mereka tidak punya jalan keluar dan harus memberikan segalanya. Mata Yuchi Jin berkedip dengan tatapan tegas, pergelangan tangan kanannya tiba-tiba bergerak, dan pedang itu terbelah di udara dengan suara, zeng, berubah menjadi 7 atau 8 bagian, cahaya pedang yang sangat menyilaukan tiba-tiba muncul, dan tubuh pedang itu langsung menebas, suara pemotongan mengebor gendang telinga, menyebabkan ledakan rasa sakit yang menusuk. Raja Pedang tak bergerak. Yuchi Jin berteriak keras, dan pedang light menebas tubuh boneka mayat itu, dalam sekejap, 7 hingga 8 fluktuasi bayangan pedang ditumpuk di atas satu sama lain, masing-masing lebih kuat dari yang terakhir. Ledakan. Kaisar Qi dari 9 surga membubung ke langit dan menebas boneka mayat raksasa itu, Kaisar Qi tersebar ke segala arah, dan segel di depan boneka mayat raksasa itu hancur, cahaya pedang langsung mengenai tubuhnya, dan ruang di sekitarnya bergetar. Apa yang terjadi? Murid Yuchi Jin tiba-tiba membesar saat dia melihat cahaya keemasan dengan ngeri, boneka mayat raksasa, yang dia pikir sudah mati, masih tidak bergerak di pedang cahaya, tidak ada tanda-tanda cedera di tubuhnya, sebaliknya, gelombang kekuatan menakutkan mulai menyebar dari tubuh boneka mayat, melewati akibat dari cahaya pedang. Ekspresi Huo Yin juga berubah drastis, dan dia sangat terkejut. Kekuatan pisau Yuchi Jin barusan tidak kurang dari miliknya, tetapi itu tidak bisa menyebabkan kerusakan pada benda ini, kemudian apinya sendiri kemungkinan besar tidak berguna, matanya tiba-tiba menjadi kosong, dan dia bingung. Murid Yun Xiao juga menyempit, dia sudah bisa menilai bahwa kekuatan Yuchi Jin harus setara dengan Mo Xiao Chuan, tetapi tanpa pedang ilahi Mo Xiao Chuan, dia pasti akan kalah dalam pertempuran. Pertahanan kuat boneka mayat besar itu juga membuat jantungnya berdetak kencang. Pada saat ini,
dia juga bisa merasakan aura yang terpancar dari boneka mayat besar, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Ini kah saya? Tiba-tiba, Yun Xiao menangkap perasaan yang akrab, dan wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan, matanya sedikit menyipit saat dia diam-diam melemparkan teknik mata, melihat lurus melalui tubuh boneka mayat, mencoba melihatnya sepenuhnya. Senjata tingkat yang dalam. Murid Yun Xiao menyempit saat dia berteriak ngeri, benda ini sebenarnya adalah senjata tingkat yang mendalam. Surga, bagaimana kehidupan bisa lahir? Di bawah tatapannya, dia melihat bahwa selain struktur kehidupan boneka mayat besar, ada juga akumulasi senjata yang sangat kuat yang bergetar. Sebagai seorang alkemis, dia bisa dengan mudah menangkapnya, pantas saja kekuatan itu begitu akrab, itu sebenarnya adalah akumulasi artefak, dia hanya tidak bereaksi terhadapnya untuk sementara waktu. Artefak Suan-Suan, G. Yu Qijin tidak bisa menahan tawa, haha. Kamu sudah takut konyol, bukan? Wajah Yun Xiao sangat serius saat dia bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana ini mungkin? Paling-paling, senjata tingkat yang dalam dapat melahirkan roh senjata, dan bahkan roh senjata yang lebih kuat hanya dapat melepaskan diri dari belenggu senjata tingkat yang dalam dan menjadi eksistensi yang dapat berkeliaran di dunia, tidak mungkin mengubah tubuh menjadi tubuh yang hidup, Bian ini. Kali ini, dia benar-benar tercengang. Huo Yin melihat bahwa dia sepertinya tidak bercanda setelah mendengarkannya, dua garis keringat menetes di dahinya saat dia berkata, kamu tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, kan? Setelah boneka mayat raksasa mengambil pedang Yu Qijin, suara logam tiba-tiba datang dari tubuhnya, seolah-olah sebuah mesin terus-menerus merakit dirinya sendiri, kepalanya langsung menunduk dan membungkuk ke cangkang logam di punggungnya, lebih dari 10 anggota tubuh kecil semuanya bengkok, membuatnya terlihat seperti sedang berlari. Ini pedang Kongtong. Yu Qijin tercengang, penampilan boneka mayat raksasa saat ini memang terlihat seperti bagian depan dari pedang yang patah, dia menghirup napas dingin dan berkata dengan ngeri, "Nak, apa yang kamu katakan barusan tidak mungkin benar, kan?" Wah, boneka mayat raksasa itu tiba-tiba menyerang ke depan, dan ruang itu langsung terbagi menjadi dua bagian, cahaya pedang besar melesat keluar dari tubuhnya dan tiba-tiba menebas ke arah Yu Qijin. Kali ini, Yu Qijin dan Huo Yin tidak lagi ragu, benda ini benar-benar pedang. Selain itu adalah pedang hidup. Yu Qijin tiba-tiba menuangkan seluruh kekuatannya ke dalam pedang dan segera menebas, dua lampu pedang yang sangat kuat bertabrakan satu sama lain, menyebabkan tekanan spiritual besar yang melesat seperti kilat. Ledakan. Di bawah tabrakan kedua bilah, tubuh Yu Qijin benar-benar dikirim terbang, dia langsung dikirim terbang ke dinding aula, menghancurkan seluruh dinding. Suan Ni ini, pedang ini pasti artefak mendalam tingkat ke-9, Suan Ni. Yun Xiao juga kaget, tiba-tiba, dia punya ide dan berteriak, aku mengerti. Boneka mayat ini adalah monster yang sangat kuat, dan ditangkap oleh alkemis yang kuat untuk digunakan sebagai bahan untuk menyempurnakan artefak yang mendalam, kemudian, setelah pemilik artefak yang mendalam meninggal di aula ini, untuk beberapa alasan, ia memperoleh kecerdasannya sendiri. Huo Yin sangat terkejut dengan analisisnya sehingga dia tidak bisa berbicara, kedengarannya seperti fantasi, tapi sepertinya itu satu-satunya penjelasan. Suara naga iblis terdengar, itu sebenarnya tawa mengejek, haha, kupikir labu tubuh setengah binatang setengah senjata Little King Kong adalah lagu berabad-abad, saya tidak menyangka sudah ada sampel dari waktu yang lama. Wajah Yun Xiao gelap saat dia berkata dengan malu, ini berbeda, Kalabash Little King Kong adalah kombinasi dari senjata tingkat yang mendalam dan binatang iblis, menanamkan benda mati ke dalam benda hidup, pada akhirnya, Kalabash Little King Kong masih binatang batu, namun, pedang boneka mayat ini awalnya adalah benda mati, namun telah menjadi makhluk hidup, ini terlalu tak terbayangkan. Apakah menurutmu itu kekuatan yang didoakan orang-orang di luar aula? Naga jahat itu tiba-tiba bertanya. Tidak mungkin. Tidak. Yun Xiao menggelengkan kepalanya dengan tegas dan berkata, jangan bicara tentang fakta bahwa kekuatannya terlalu ilusi, bahkan jika itu memang ada, apa tujuan menghidupkan pedang zombie? Meskipun dia terlihat kuat sekarang, dia hanya seorang tertinggi bela diri biasa, dia tidak akan berguna selama insiden itu saat itu,
boneka mayat ini pasti hidup kembali setelah kecelakaan dan menghasilkan sejumlah besar boneka mayat kecil untuk melahap mayat. Ia kemudian melahap boneka mayat kecil, dan setelah kekuatannya berangsur-angsur melemah, ia menyegel dirinya sendiri. Naga iblis mengerutkan kening dan berkata, "Itu terlalu menjijikkan. Lalu bagaimana itu bangkit? Tanpa kekuatan yang tak tertandingi itu, pernahkah kamu mendengar ada orang yang bisa hidup kembali dari kematian?" Kebangkitan. Yun Xiao menggelengkan kepalanya, "Anda salah, boneka mayat saat ini adalah kehidupan baru yang dihasilkan oleh senjata tingkat yang mendalam dan bukan boneka mayat mati." Sebelumnya, dia mengerutkan kening dan berkata, "Adalah umum bagi hal-hal tanpa roh untuk terwujud, tetapi hal semacam ini yang secara langsung menghidupkan tubuh, Xuan Ni ini." Dia juga tercengang, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Huala, Yu Qijin berdiri dari puing-puing, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan yang tidak bisa disembunyikan. Dia mengangkat pedang pertempuran di tangannya dan melihat ada celah di atasnya. Pedang perangnya adalah persenjataan tingkat ke-8, dan dengan satu gerakan, dia segera dirugikan. Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan kaget, kasaya ini, benda ini benar-benar senjata tingkat yang mendalam kasaya." Yun Xiao menoleh dan melihat bahwa setelah Yu Qijin menghancurkan dinding, pemandangan di belakang aula terungkap. Itu sebenarnya adalah taman, tetapi seiring berjalannya waktu, hanya bebatuan gunung yang tersisa, sementara mata air dan bunganya sudah lama mati dan berubah menjadi fosil. Wajah Yun Xiao dipenuhi dengan keterkejutan. Sekilas, dia mengenali banyak bunga dan tanaman, yang semuanya adalah bahan surgawi tingkat 9 tingkat atas dan harta duniawi. Bahkan di lautan formasi jiwa, jumlahnya bisa dihitung hanya dengan satu jari, bahkan ada beberapa yang tidak dia kenali. Pada saat ini, boneka mayat besar itu tampaknya menjadi lebih berani setelah konfrontasinya dengan Yu Qijin. Ia perlahan berjalan menuju mereka bertiga, mulutnya, yang telah memakan boneka mayat kecil yang tak terhitung jumlahnya, terus-menerus mengunyahnya, membuat rambut orang berdiri tegak. "Sialan, coba api dunia bawahku." Melihat benda itu semakin dekat, hati Huo Yin bergetar. Dia tidak peduli apakah itu berguna atau tidak. Dengan segel tangan, api yang memenuhi langit ditarik ke telapak tangannya, dan dia menekan bersama dengan segel itu. Gelombang panas besar menyebar ke segala arah saat segel api didorong keluar. Suhu langsung naik dengan jumlah derajat yang tidak diketahui. Kerikil di bawah kaki Yu Qijin mulai meleleh, dan seluruh aula seperti keranjang kukusan. Bersambung.